Hai semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak Pisces ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 6 September 2020. Reading kali ini sifatnya umum, bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Oke? Kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Oke, jadi at the bottom of deck ada kartu Death. Oke, mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Scorpio. Oke, dengan kartu Death ini, beberapa dari kamu dalam minggu ini akan mengalami sebuah perubahan yang cukup penting yang terjadi dari sesuatu yang lama berakhir menuju suatu hal yang baru muncul. Ya, perubahan tersebut bisa berupa apa saja. Misalnya mungkin mengalami perubahan di kantor, ya, perubahan di tempat kerja, perubahan dalam sebuah hubungan dan sebagainya. Ya, dan perubahan tersebut nantinya akan membuat kamu merasa bimbang dan ragu dengan kartu dua pedang di bawahnya. Ya, jadi ada sebuah perubahan penting yang akan terjadi yang nantinya akan membuat kamu merasa stuck ya. Ya, di sini kalian akan merasa bimbang dan ragu, merasa seolah-olah berada di sebuah persimpangan jalan, tidak tahu harus memilih langkah seperti apa yang harus diambil sehubungan dengan perubahan yang mungkin akan terjadi dalam minggu ini ya. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati ya. Di sini kalian perlu untuk bisa menyesuaikan diri ataupun beradaptasi dengan perubahan yang mungkin akan terjadi dalam minggu ini. Oke? Terus di bawahnya ada kartu The Tower dan kartu The Hierophant. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Taurus. Oke? Selain itu, dengan kombinasi kedua kartu ini bisa diartikan mungkin beberapa dari kalian baru saja mengalami sebuah perubahan yang cukup penting yang terjadi secara tiba-tiba tanpa pernah kamu duga sebelumnya. Dan perubahan tersebut mungkin berhubungan dengan kondisi di tempat kerja, bisa juga bagi yang lain mungkin perubahan dalam sebuah komitmen. Ya, mungkin misalnya mungkin kalian telah merubah komitmen kamu kepada seseorang, bisa juga justru sebaliknya ya. Mungkin ada seseorang yang telah merubah komitmennya kepada kamu. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini ya. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati, oke? Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu 9 koin, Nine of Pentacles. Dengan kartu 9 koin sebagai tema utama, beberapa dari kamu, khususnya bagi yang sedang single saat ini, kemungkinan dalam gini kalian lagi betah untuk sendirian, ya, tidak ingin memikirkan siapapun, ya. Di sini kalian lagi betah untuk menghabiskan waktu sendirian, tidak ingin memikirkan urusan asmara terlebih dahulu, ya. Ini berlaku bagi yang lagi single saat ini, oke? Terus bagi yang lainnya, kartu 9 koin melambangkan rasa nyaman. Jadi artinya dalam minggu ini sebagian besar dari kalian akan menikmati rasa nyaman. Misalnya mungkin merasa nyaman dalam keluarga, nyaman di tempat kerja, nyaman dalam sebuah hubungan, dan sebagainya. Jadi ada sebuah faktor kenyamanan yang mungkin akan kamu alami untuk minggu ini, ya. Jadi perlu untuk selalu berpikir yang positif. Terus di sini kita mulai dengan kartu Judgment dan kartu Knight of Cups. Oke? Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin akan mendekati seseorang, ya. Ini bisa dengan siapa saja, dengan teman, dengan keluarga, ya, dengan seseorang di tempat kerja dan sebagainya, dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah keputusan penting, keputusan yang tepat, ya. Jadi ceritanya dalam gini kalian lagi ingin mendekati orang tersebut dengan tujuan untuk memberikan keputusan kepada dia untuk minggu ini, ya. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati ketika berbicara, ya, untuk menghindari konflik dan kesalahpahaman. Oke? Terus di bawahnya ada kartu 7 cawan dan kartu 2 cawan. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini juga mungkin akan menghadapi sebuah ketidakjelasan, terutama yang berkaitan dengan hubungan kamu dengan seseorang. Misalnya mungkin mengalami ketidakjelasan dalam situasi keluarga, ketidakjelasan dalam hubungan asmara, ya, ketidakjelasan dengan seorang teman dan sebagainya, ya. Jadi di sini kalian perlu untuk berhati-hati. Yang perlu kamu lakukan di sini adalah berdiskusi, berkonsultasi dengan seseorang yang paling dekat dengan kamu ketika kamu sedang menghadapi sebuah ketidakjelasan dalam minggu ini, ya. Jadi sini beberapa dari kamu sepertinya akan merasa bingung sekali perasaannya, bingung dalam bertindak, bingung dalam mengambil keputusan, ya, dikarenakan faktor ketidakjelasan yang mungkin akan terjadi dalam minggu ini. Oke? Terus di sebelah sini ada kartu Queen of Wands dan kartu The Lovers. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Aries, Leo, Sagittarius, atau bisa juga dengan zodiak Gemini.
ya. Terus selain itu, bagi yang lainnya, dengan kombinasi kedua kartu ini, beberapa dari kalian akan tiba-tiba mendapatkan sebuah semangat baru ketika ingin memberikan keputusan kepada seseorang. Ya, di sini dalam gini kalian akan dihadapkan ke dalam sebuah pilihan dan keputusan penting. Bisa berhubungan dengan apa saja, misalnya mungkin mengalami akan membuat keputusan dalam asmara, keputusan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan dan sebagainya. Dan sepertinya kalian akan cukup antusias, ya, antusias ketika ingin mengambil keputusan penting dalam minggu ini, ya. Kondisi perasaan kamu akan kembali semangat dengan kartu Queen of Wands, ya. Ada sebuah cara-cara kreatif yang akan kamu gunakan, yang akan kamu pikirkan ketika ingin memberikan keputusan kepada seseorang ataupun ketika ingin mengambil keputusan penting dalam minggu ini. Oke? Terus dengan kartu 9 koin sebagai tema utama, mungkin nantinya dalam minggu ini kalian akan merasa nyaman sekali. Nyaman setelah memberikan keputusan kepada seseorang. Bisa juga mungkin di sini kalian akan merasa nyaman ketika setelah membuat keputusan yang penting dalam hidup kamu. Ya, keputusan mengenai keuangan, mengenai pekerjaan dan lain sebagainya untuk minggu ini, ya. Terus di bawahnya ada kartu 8 cawan dan kartu 3 pedang. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin masih akan mengalami faktor kekecewaan dengan kartu 3 pedang ini, ya. Di sini sepertinya kalian akan merasa frustasi, ya, terhadap seseorang ataupun frustasi mengenai sesuatu hal. Misalnya mungkin merasa frustasi ketika menantikan kejelasan dari seseorang. Bagi yang lain mungkin merasa frustasi dengan kondisi di kantor, kondisi dalam sebuah hubungan, ya, dalam situasi keluarga dan sebagainya. Dan di sini kalian sepertinya akan belajar move on dengan kartu 8 cawan di sebelahnya. Jadi walaupun memang ada sebuah faktor kekecewaan yang akan terjadi, ya, dalam minggu ini, akan tetapi dengan kartu 8 cawan di sebelahnya, mungkin dalam minggu ini kalian juga akan belajar melepaskan masa lalu. Tidak ingin terperangkap, ya, secara mendalam ke dalam kekecewaan tersebut. Di sini kalian akan belajar melepaskan masa lalu, belajar untuk move on dari sebuah masalah menuju kondisinya lebih tenang kembali, ya. Yang perlu kamu lakukan di sini adalah fokus dengan masa depan, ya. Yang sudah berlalu biarkan saja berlalu, tidak usah terlalu dipikirkan, ya. Hadapi semuanya dengan rileks dan santai. Di sini kalian perlu untuk selalu fokus dengan masa depan. Fokus dengan apa yang ingin kamu capai di masa-masa yang akan datang, ya, dalam minggu ini. Oke, dan dengan kartu 9 koin sebagai tema utama, dalam minggu ini beberapa dari kalian mungkin lagi ingin betah sendirian, ya, lagi ingin menghabiskan waktu sendirian untuk menikmati apa yang kamu miliki, untuk menikmati hubungan asmara dengan seseorang misalnya. Bagi yang lain mungkin lagi ingin menghabiskan waktu bersama dengan seseorang yang paling dekat dengan kamu dalam minggu ini, ya. Bagi yang lain dengan kartu 9 koin sebagai tema utama, mungkin ada sebuah faktor kenyamanan yang akan kamu miliki, ya. Ketika bekerja, ketika menjalani hubungan asmara dengan seseorang dan sebagainya untuk minggu ini, ya. Jadi jangan lupa untuk selalu berpikir yang positif. Oke, guys, gitu aja dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.